Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang jujur aja lumayan bikin deg-degan banyak orang belakangan ini. Kalian pasti ngerasain kan, akhir-akhir ini makin banyak banget berita soal perusahaan yang ngelakuin efisiensi. Dan jujur, ini memicu satu ketakutan besar. Aduh, kerjaan gue bakal digantiin AI nggak ya? Wajar sih kalau takut, tapi di sesi kali ini, daripada cuma duduk diam dan overthinking, kita bakal belajar cara ambil alih kendalinya. Kita akan ubah ketakutan itu jadi senjata utama kita. Caranya, kita bakal kupas tuntas gimana caranya pakai Claude AI, bukan cuma buat sekedar bertahan hidup, tapi buat ngebangun sesuatu dan pastinya memonetisasi karya kita sendiri. Seru kan? Nah, biar lebih gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal mindset. Jadilah CEO AI. Terus kedua, trik pinter buat ngakalin kuota atau menghemat token. Ketiga, kita intip senjata rahasia di cloud desktop. Keempat, gimana caranya coding tanpa punya keahlian teknis sama sekali. Dan terakhir, eksekusi nyata bikin website yang langsung live seketika. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mindset atau pola pikir. Jadilah seorang CEO AI. Pertanyaan besarnya, kenapa sih mayoritas orang tuh berujung gagal pas pakai AI? Gini, sebelum kita ngomongin hal-hal teknisnya, kita wajib banget ngeberesin mental block atau penghalang psikologisnya dulu. Kenapa mayoritas orang pada akhirnya gagal? Jawabannya ada di angka ini, 99%. Yap, 99% orang gagal karena mereka cuma ngelihat AI layaknya sebuah mesin pencari biasa. Kayak, ya cuma Google tapi versi yang lebih kekinian aja. Jadi, pembedanya tuh ada di perilakunya. Yang 99% tadi, mereka tuh cuma nanya-nanya pasif, terus ngerasa udah jadi lebih pinter tanpa ngelakuin aksi apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat yang 1% ini. Golongan yang sukses ini, mereka bertindak layaknya seorang CEO. Bayangin deh, kalian punya 1000 karyawan super jago, tapi kalian nggak tahu cara ngasih mereka arahan yang jelas. Ya perusahaannya pasti kolaps dong. Nah, AI itu ibarat karyawan kalian. Keahlian utama kalian di sini tuh harusnya mendelegasikan tugas-tugas teknis ke pasukan AI ini, buat nyampe satu tujuan yang konkret. Lanjut ke bagian kedua, trik pintar menghemat token. Kita bakal ngebahas yang namanya strategi 2 akun untuk efisiensi yang maksimal. Kalau kalian udah punya mindset ala CEO tadi, berarti kalian juga harus pinter-pinter ngelola sumber dayanya kan? Keluhan yang paling sering banget muncul soal cloud adalah, wah tokennya cepat banget habis. Terus solusinya gimana? Gampang, jangan buang-buang kuota token berharga di akun pro kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya basic. Pakai aja akun gratisnya, yaitu model Haiku, buat sekedar brainstorming, riset-riset kasar, atau ngerapihin draft prompt kalian. Nah, begitu instruksinya udah bener-bener matang dan solid, baru deh kalian pindah ke akun pro buat pengerjaan berat, nulis coding, dan eksekusi akhir. Ini yang namanya efisiensi tingkat dewa. Oke, masuk ke bagian ketiga, senjata rahasia Cloud Desktop. Kita bakal ngebongkar fitur-fitur canggih yang sejujurnya jarang banget diketahui orang. Sekarang kita masuk ke core-nya nih. Sadar nggak sih, mayoritas orang tuh cuma pakai cloud lewat browser web aja. Padahal nih, versi desktopnya itu jauh lebih powerful. Coba kita ambil contoh fitur desain. Bayangin, kalian nggak punya latar belakang desain UI UX sama sekali. Nol besar. Di sumber materi kita, dikasih contoh pembuatan prototipe aplikasi yang namanya Habit 30. Cuma dengan ngetik deskripsi kayak, tolong buatin aplikasi pelacak kebiasaan 30 hari, visualnya tenang, minimalis, dan pakai warna dasar hitam, boom! Cloud langsung buatin interface UI UX ya secara instan, literally di depan mata kalian. Ini bener-bener ngerubah segalanya sih. Terus ada lagi fitur yang namanya Cowork. Masih ingat analogi CEO tadi kan? Nah, disinilah delegasi yang sesungguhnya terjadi. Fitur Cowork ini nggak cuma sekedar layar chat biasa. Cloud itu beneran bisa ngakses dan ngelola folder di komputer lokal kalian secara langsung. Jadi AI ini bisa kalian suruh ngambil sekumpulan foto dari dalam folder kalian, terus otomatis disusun jadi sebuah kompilasi carousel. AI kalian sekarang udah bertindak secara proaktif buat ngatur file-file kalian. Gila nggak tuh? Belum selesai, fitur canggih ketiga ada yang namanya Dispatch. Ini tuh semacam hack produktivitas luar biasa buat kalian yang super sibuk. Katakanlah kalian lagi di jalan atau lagi meeting di luar, terus laptopnya ketinggalan di meja kerja. Lewat fitur Dispatch ini, kalian bisa kirim instruksi dari aplikasi Cloud di HP kalian, dan tebak, instruksi itu bakal langsung dikerjain sama Cloud di desktop komputer kalian. Bener-bener sinkronisasi tanpa hambatan sama sekali. Dan buat nyempurnain alur kerjanya, Cloud Desktop ini punya kemampuan yang disebut konektor. Jadi Cloud bisa dapat akses langsung ke berbagai aplikasi eksternal. Misalnya nih, integrasi ke Canva atau Google Drive. Artinya apa? Cloud bisa bantu nyortir file-file kalian di Drive secara otomatis. Atau bahkan ngebantuin ngerapiin presentasi slide di Canva jadi jauh lebih efisien.
Bener-bener kayak asisten pribadi yang nggak pernah tidur. Sip, bagian keempat. Coding tanpa keahlian teknis. Gimana caranya mewujudkan aplikasi yang benar-benar nyata? Oke, kita kan tadi udah ngebahas soal riset, terus desain, sampai manajemen file. Tapi pertanyaannya, gimana kalau ide kalian itu bentuknya software atau aplikasi? Pasti banyak kan dari kalian yang langsung jiper alias mundur pelan-pelan karena ngerasa, aduh gue nggak bisa coding nih. Nah, mari kita hanturkan mitos itu sekarang juga. Disinilah kemampuan Cloud Code unjuk gigi. Fitur ini ngebikin AI bisa nulis, nyusun, dan nyiapin seluruh kode program yang dibutuhin secara otonom. Mau HTML, JavaScript, JSON, semuanya disiapin. Kalian nggak perlu lagi pusing-pusing ngetik barisan kode yang bikin sakit kepala itu. Biar AI yang nulisin semuanya sampai aplikasinya siap diluncurkan. Ada satu kutipan keren banget dari sumber materi kita yang wajib banget kalian ingat. Jangan mengecilkan kapasitasmu, dengan cloud kamu sudah bisa jadi coder. Wah, jujur ini booster kepercayaan diri yang pas banget kan? Kalian nggak perlu lagi ngerasa dibatesin sama ketidakmampuan teknis kalian. Selama kalian bisa ngejelasin logika dan fungsinya dengan super jelas, layaknya seorang manajer ngasih instruksi ke timnya, cloud bakal urus semua aspek teknisnya buat kalian. Terakhir nih, bagian kelima, eksekusi website live seketika. Kita masuk ke langkah-langkah praktis, merubah ide mentah menjadi profit. Dari tadi, kita udah ngomongin teori, ngulik fitur, dan ngebangun mindset. Sekarang, waktunya eksekusi beneran. Kita bakal sulap satu ide sederhana. Contohnya di sini, bikin landing page buat creator masterclass, jadi website yang live dan siap nyetak cuan, cuma dalam hitungan menit. Nah, biar nggak pusing, prosesnya kita bagi jadi 3 langkah strategi saja. Pertama, kita generate code di Cloud Cowork. Kedua, kita push file tersebut ke GitHub. Dan ketiga, kita deploy lewat hostinger. Terstruktur banget kan? Jadi kalian nggak perlu ngerasa kewalahan. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, langkah pertama. Di dalam Project Creator Masterclass di Cloud, tugas kalian cuma satu, kasih instruksi atau prompt spesifik. Tinggal bilang aja kalian mau bikin landing page yang ready to use dan punya fitur checkout. Biasanya, Cloud bakal nanya-nanya dikit buat ngejelasin blueprint atau cetak birunya. Begitu kalian bilang oke, wah cuma dalam hitungan detik, Cloud langsung racik semua file backend sama frontend yang dibutuhin. Mulai dari package.json, server.js, sampai file HTML-nya. Semuanya langsung beres. Lanjut ke langkah kedua. Sekarang, kita pindahin kode ini ke GitHub. Eits, buat kalian yang pemula, tolong banget jangan panik dulu dengar kata GitHub ya. Kalian cukup bikin akun, terus bikin repositori baru, namain aja Creator Masterclass. Habis itu, hal yang harus kalian lakuin itu bener-bener segampang ngeblok semua file yang tadi dibikin sama Cloud, terus drag and drop atau seret dan lepas ke halaman GitHub tadi, terus simpan perubahannya. Beneran, sesederhana itu, nggak ada ribet-ribetnya. Dan sekarang masuk ke langkah ketiga. Ini langkah finalnya, deployment. Buat bikin website kalian bisa diakses sama semua orang di internet, sumber kita ngerekomendasiin pakai layanan hostinger dari Hostinger. Caranya gampang banget, tinggal masuk aja ke dashboard Hostinger, cari opsi buat mendeploy aplikasi web Node.js, terus langsung aja koneksikan sama repositori GitHub yang baru kalian bikin di langkah kedua tadi. Nggak pakai setting-setting server yang bikin pusing, Hostinger yang bakal otomatis ngurusin semua urusan teknisnya buat kalian. Praktis banget kan? Oh ya, by the way, ada info lumayan nih dari sumber kita buat kalian. Kalau kalian beneran serius mau jalanin ini dan milih paket langganan 12 bulan di Hostinger, kalian bisa masukin kode promo Agus Leo pas lagi check out. Lumayan banget loh, kalian bisa langsung dapat potongan harga 10%. Ya, hitung-hitung bisa bantu neken biaya awal lah buat ngejalanin project keren kalian ini. Jeng-jeng, setelah kalian klik tombol deploy tadi, ini dia hasilnya. Website kalian sekarang udah bener-bener live, beroperasi penuh di domain internet sungguhan, desainnya juga udah pas, dan yang paling penting, fitur checkout-nya berfungsi. Coba deh kita flashback dikit. Kalian baru aja nyelesain satu siklus penuh loh. Dari yang awalnya takut banget bakal digantiin sama AI, sekarang kalian malah berhasil ngebosin AI ini buat ngebangun aset live yang siap ngasilin duit buat kalian. Luar biasa banget kan progresnya? Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua pembahasan ini itu cuma satu. Tolong, jangan sampai ketidaktahuan ngebikin kalian jadi tertinggal dan akhirnya beneran tergantikan sama AI. Mulai sekarang, biasain deh buat ngobrol dan berdialog sama teknologi ini. Jadikan AI sebagai tim eksekutor kalian yang paling bisa diandalkan. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat nutup sesi hari ini. Setelah kalian paham betapa jagonya Cloud ini, kira-kira tools AI apa lagi nih yang paling menantang dan bikin kalian penasaran banget buat dikuasai selanjutnya? Terus asas skill kalian, langsung take action dan jangan cuma ditonton doang. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.